Let's have a ball. Annyeong guys, kembali lagi dengan saya Laila Latifah, mahasiswa Universitas Primagraha. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe guys. Tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar bisnis internasional dengan dosen pengampu Ibu Adisya Maya Andara SNM. Tanpa berlama-lama lagi, mari saksikan pemaparan materi dari saya. Baik, di sini ada latar belakang. Bisnis internasional adalah aktivitas perdagangan, investasi, atau kerjasama antar negara yang muncul akibat globalisasi, teknologi, dan kebutuhan pasar global. Perbedaan sumber daya dan keahlian antar negara menciptakan peluang perdagangan lintas batas. Faktor seperti liberalisasi ekonomi, perjanjian dagang, serta kemajuan transportasi dan komunikasi juga mendorong pertumbuhannya, memungkinkan perusahaan dan negara meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi. Baik, materi pengantar bisnis internasional yang saya ambil yaitu ada dua. Yang pertama, globalisasi dalam bisnis internasional, dan yang kedua yaitu manajemen operasional dalam bisnis internasional. Globalisasi dalam bisnis internasional itu apa ya? Jadi, globalisasi dalam bisnis internasional adalah integrasi ekonomi global yang memungkinkan perusahaan memperluas operasi mereka ke berbagai negara. Adapun beberapa aspek utama globalisasi bisnis. Yang pertama ada ekspor dan impor. Perusahaan memperluas pasar dengan menjual produk ke luar negeri. Yang kedua, investasi asing dengan mendirikan pabrik atau kantor di negara lain untuk memaksimalkan efisiensi. Yang ketiga ada tenaga kerja global. Perekrutan tenaga kerja lintas negara dengan keahlian yang beragam. Yang keempat, rantai pasok global, mengintegrasikan sumber daya dari berbagai negara. Selanjutnya ada keuntungan dan tantangan globalisasi dalam bisnis internasional. Globalisasi sendiri membawa berbagai keuntungan seperti yang pertama, akses pasar baru, di mana perusahaan dapat menjangkau konsumen di seluruh dunia. Yang kedua, efisiensi biaya. Produksi di negara dengan biaya tenaga kerja menjadi lebih rendah. Dan yang ketiga yaitu inovasi teknologi. Transfer teknologi lebih cepat melalui kolaborasi global. Tetapi globalisasi juga menghadirkan tantangan seperti yang pertama yaitu adanya persaingan ketat, di mana produk lokal harus bersaing dengan produk asing. Yang kedua, perbedaan regulasi, di mana setiap negara memiliki aturan perdagangan yang berbeda. Dan yang ketiga yaitu isu sosial dan lingkungan, seperti pelanggaran hak atau pencemaran lingkungan. Apa itu manajemen operasional dalam bisnis internasional? Jadi, manajemen operasional adalah inti dari bisnis internasional. Untuk menjalankan operasi lintas negara secara efisien, perusahaan perlu fokus pada yang pertama ada rantai pasok global, mengelola bahan baku produksi dan distribusi di berbagai negara untuk efisiensi yang maksimum. Yang kedua, tes standar kualitas, memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar global meski diproduksi di lokasi yang berbeda. Yang ketiga, ada manajemen risiko operasional, mengidentifikasi risiko seperti gangguan rantai pasok akibat bencana alam atau perubahan kebijakan perdagangan. Serta yang keempat, ada adaptasi budaya, menyesuaikan proses operasional dengan budaya dan preferensi lokal, serta melibatkan tenaga kerja lokal untuk memperkuat hubungan dengan masyarakat sekitar. Selanjutnya ada penggunaan teknologi dalam manajemen operasional internasional. Yang pertama ada big data dan analitik, yaitu menganalisis data konsumen global untuk memprediksi permintaan, serta mengoptimalkan rantai pasok berdasarkan pola pasar. Yang kedua ada sistem ERP, Enterprise Resource Planning, yaitu mengintegrasikan semua fungsi operasional termasuk keuangan, logistik, dan produksi ke dalam satu sistem terpadu. Yang ketiga ada otomasi dan AI, di mana mengurangi biaya operasional melalui otomatisasi proses produksi, serta menggunakan kecerdasan buatan untuk memantau performa gudang dan distribusi. Serta yang keempat yaitu ada blockchain,
meningkatkan transparansi dalam transaksi lintas negara, serta memastikan keamanan dalam manajemen dokumen perdagangan internasional. Selanjutnya, manajemen operasional juga harus mempertimbangkan yang pertama ada keberlanjutan, di mana mengurangi dampak lingkungan melalui energi terbarukan dan praktik bisnis ramah lingkungan serta menggunakan bahan baku yang dapat didaur ulang. Yang kedua ada diversifikasi, memiliki pemasok dan pasar di berbagai lokasi untuk mengurangi risiko ketergantungan pada satu wilayah. Serta yang terakhir yaitu ada pemberdayaan lokal, di mana memberikan pelatihan kepada tenaga kerja lokal serta mengembangkan komunitas sekitar sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan. Selanjutnya ada strategi sukses menghadapi globalisasi. Agar tetap relevan dalam era globalisasi, perusahaan perlu mengadopsi strategi sebagai berikut. Yang pertama, berinovasi, mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar global dan lokal. Yang kedua ada adaptasi lokal, yaitu memahami budaya, bahasa, dan regulasi di negara tujuan. Yang ketiga ada diversifikasi operasi, yaitu memperluas operasi ke beberapa negara untuk mengurangi risiko. Yang keempat, pembangunan kemitraan, di mana menjalin hubungan dengan mitra lokal untuk mempermudah penetrasi pasar. Serta yang kelima ada penggunaan teknologi, dengan memanfaatkan teknologi seperti AI dan Big Data untuk meningkatkan efisiensi. Selanjutnya terdapat dampak globalisasi bagi ekonomi dunia. Globalisasi telah mempercepat pertumbuhan ekonomi global, membuka peluang baru bagi bisnis kecil maupun besar, serta memperluas akses terhadap inovasi teknologi. Dengan memahami globalisasi dan memanfaatkan manajemen operasional secara optimal, bisnis internasional dapat tumbuh, berinovasi, dan berkontribusi pada ekonomi global. Mari bergabung dalam dunia yang terkoneksi. Terima kasih.